Ayo, kita akan pergi. Jika sekarang saatnya pergi, maka waktunya untuk pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama gue, Riri Rianti. Terima kasih karena kalian udah ngeklik video ini, and kalian harus tonton video ini sampai habis. Nah guys, by the way, hari ini ada yang beda gak sih dari aku, gue? Nah guys, by the way, ini adalah host dari Sinless. Buat kalian yang pengen host ini juga, kalian bisa DM di IG-nya Sinless dan kirimin cerita-cerita pengalaman horor kalian. Dan buat cerita yang paling serem, kita akan buatin short movie. Kalian juga bisa dapat host ini juga. Yeay! Langsung aja kita ke pembahasan. Dan hari ini kita akan membahas tentang tingkatan yang mempunyai kekuatan spiritual, khususnya tentang seorang indigo. Nah, untuk yang belum tahu, kata indigo berasal dari bahasa Spanyol yang berarti nila. Kata indigo sendiri diambil dari nama warna, yaitu indigo, yang dikenal sebagai warna biru dan violet. Indigo sendiri terkait dengan indra keenam yang terletak pada cakra mata ketiga yang menggambarkan intuisi dan kekuatan batin yang luar biasa tajam di atas kemampuan kebanyakan orang. Nah, biasanya beberapa orang mempercayai kemampuan luar biasa yang dimiliki mereka, kekuatan yang dimiliki sejak dari lahir. Ada asumsi juga kalau anak indigo merupakan suatu reinkarnasi dari orang-orang terdahulu. Bukan hanya dari jiwa orang yang telah meninggal di dunia ini. Ada pun yang menyebutkan jiwa makhluk lain dari dimensi yang lain. Nah, untuk kekuatan-kekuatan yang dimiliki seorang indigo memiliki suatu tingkatan-tingkatan tertentu. And langsung aja kita bahas guys. Ini dia 7 tingkatan kekuatan supranatural versi Sinless. 1. Komunikator. Sebelumnya, kalian pasti mendengar bahwa indigo itu adalah orang yang dapat berkomunikasi dengan makhluk gaib seperti setan, hantu, ya sejenisnya lah. Beberapa indigo memang ada yang dapat melihat makhluk gaib, tetapi yang perlu diingat adalah indigo yang sebenarnya justru tidak terlalu tertarik dengan setan. Biasanya jiwa mereka menolak untuk berteman dengan setan ataupun hantu. Katanya sih, seseorang indigo yang asli akan lebih nyaman jika berbicara tentang malaikat yang baik ataupun bidadari. Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Mereka bahkan tidak ragu untuk berbicara tentang malaikat, seperti yang dijelaskan oleh Julie B. Rosenstein dalam buku Parenting the Highly Sensitive Child, bahwa indigo tidak ragu untuk membuat gambaran tentang malaikat dan menulis puisi tentang malaikat. Akan tetapi, indigo justru tidak nyaman berlama-lama berbicara dan berlarut-larut membahas tentang hantu dan setan. Dari segi cara berkomunikasi dengan suatu makhluk halus seperti jin, setan, dan sebagainya, seseorang indigo memiliki cara kerja gelombang otak yang unik, dan seorang anak indigo mempunyai gelombang atau yang berbeda dengan gelombang otak yang dapat diterima orang-orang pada umumnya. Gelombang inilah yang ditangkap oleh seorang anak indigo sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan makhluk dari dimensi lain. Next, nomor 2, telepati. Telepati yaitu kemampuan untuk membaca pikiran atau perasaan orang lain.
atau perasaan makhluk hidup lainnya. Kepekaan yang dimiliki seorang indigo dapat membuatnya merasakan apa yang dirasakan orang lain hanya dengan menatapnya saja. Nah, karena itu kemampuan anak indigo dikenal memiliki rasa empati yang tinggi. Kemampuan ini juga yang seringkali terkait dengan keberadaan mata ketiga ada di tengah dahi. So guys, tengah dahi ini sering dihubungkan dengan cakra mata ketiga. Cakra adalah semacam lubang hitam atau biasa disebut black hole pada jiwa kita yang posisinya terletak di depan kepala, tepatnya di dahi. 6 kemampuan setelah ini juga mengandalkan kekuatan cakra ketiga. Mata ketiga tersebut pada tubuh kita terletak di otak bagian depan. Secara fisik berupa ujung-ujung syaraf di kulit luar otak yang berperan sebagai sensor gelombang yang datang. Tiap kali orang berpikir dan beremosi, maka otak akan memancarkan gelombangnya. Gelombang berfrekuensi rendah merambat dan memantul ke sana kemari dengan kecepatan cahaya. Kemudian diindra oleh sensor di otak orang indigo dan diolah di otak untuk diubah menjadi sebuah gambaran. Kemampuan membaca pikiran ini perasaan dimiliki hampir oleh semua orang indigo, termasuk anak-anak indigo yang masih balita. Sedangkan kemampuan berkomunikasi jarak jauh mengirim gelombang hanya dimiliki oleh orang indigo tertentu saja. Next, nomor 3, clairvoyance. Kemampuan unik ini yang dimiliki seorang indigo lainnya adalah clairvoyance. And guys, kalau semisal aku salah sebut katanya, kalian bisa koreksi ya di kolom komentar. Clairvoyance yaitu kemampuan untuk dapat melihat peristiwa yang terjadi di tempat lain. Kondisi ini terjadi ketika pikiran dan perasaan secara khusus memancarkan gelombang yang kuat dan tak kasat mata. Dengan kemampuan ini, seorang indigo dapat melihat benda yang tersembunyi di suatu tempat. Makanya nih, biasanya orang indigo dapat menemukan benda yang hilang. Menurut Wikipedia, clairvoyance atau kemampuan melihat suatu hal yang tak bisa dilihat oleh orang normal juga bisa disebut kewaskitaan. Dalam bahasa Prancis, clair yang berarti jelas dan voyance yang berarti penglihatan adalah untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu secara langsung. Berbeda dengan telepati, kewaskitaan menerima informasi secara langsung dari objek atau kejadian, baik kejadian di masa lalu, hari ini, atau masa depan mungkin. Terdapat banyak bentuk kewaskitaan yang dikenal masyarakat. Misalnya nih, seperti ada orang yang selalu tahu siapa yang menelpon meskipun baru mendengar suara dering teleponnya saja. Bisa melihat apa isi rumah seseorang yang padahal orang tersebut belum pernah masuk ke dalam rumah tersebut. Dan bisa menemukan benda-benda yang hilang atau orang hilang. Bisa juga melihat benda-benda yang disembunyikan di balik pakaian orang lain. Next, nomor 4, precognition. Dengan tingkatan selanjutnya, precognition adalah persepsi yang akan kejadian pada masa depan. Seseorang bisa tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Seolah-olah mereka sudah ada gambaran bahwa masa depan akan terjadi persis seperti apa yang mereka pikirkan. Nah, untuk prekognisi lagi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu prekognisi telepati, yakni kemampuan untuk mengetahui keadaan mental seseorang pada masa yang akan datang. Misalnya nih, seperti ia akan mengetahui ketika seseorang akan mengalami ketakutan atau mengalami kebahagiaan. Dan yang kedua yaitu prekognisi premonition, yaitu adalah perasaan atau kesan bahwa seseorang akan terjadi.
kayak semacam firasat itulah guys. Dan biasanya yang dirasakan akan terjadi kebanyakan yang mengerikan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan banyak orang yang mengalami hal tersebut. Namun, rekognisi berbeda dengan déjà vu, yang merupakan ilusi atau perasaan bahwa sebelumnya telah mengalami peristiwa yang baru saja dialami. Contohnya nih, adalah seperti kecelakaan pesawat yang menimpa personil Lynyrd Skynyrd. Mungkin kalian pernah dengar atau melihat berita yang pernah viral pada masanya itu. Dan beberapa orang merasa kalau vokalis Lynyrd Skynyrd, yaitu Ronnie Van Zant, mengejek nasib saat ia akan naik pesawat band. Tepatnya sehari setelah mesin pesawatnya rusak. Ayo kita akan pergi. Jika sekarang saatnya pergi, maka waktunya untuk pergi. Ucap Van Zant pada 20 Oktober 1977 sebelum ia menaiki pesawat bandnya. Nah, ucapannya pun menjadi kenyataan. Pesawat yang dinaikinya jatuh dan menabrak rawa di Mississippi. Personil Skynyrd lainnya, yaitu Jojo Bilifree, mengklaim bahwa dia memiliki firasat yang sangat jelas tentang peristiwa ini, yaitu sehari sebelum terjadi peristiwa tersebut. Nah, melansir dari laman Ultimate Classic Rock, pada saat itu Zant memintanya untuk kembali ke band, dan pada hari yang sama ketika dia setuju untuk bertemu dengan Zant, Billingsley bermimpi kalau sebuah pesawat menabrak tanah. Mimpinya pun menjadi kenyataan pada hari berikutnya. Next, nomor 5, retrocognition. Kata retrokognisi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata retro yang berarti mundur atau di belakang, dan kognisi yang berarti mengetahui. Jika digabungkan, retrokognisi merupakan kemampuan untuk mengetahui sebuah kejadian yang terjadi pada masa lalu, atau persepsi akan kejadian yang sudah berlalu. Nah, kemampuan retrokognisi ini dibutuhkan jasanya dalam menuntaskan teka-teki, seperti pembunuhan. Dan manusia yang memiliki kemampuan ini akan dibawa ke tempat kejadian dan diminta untuk menceritakan apa kejadian sebenarnya. Selain dapat melihat masa depan, seseorang indigo ini juga dapat melihat peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kemampuan ini dapat ia lakukan dengan membaca rekaman yang melekat di semesta. Seseorang indigo juga dikenal dapat melihat masa lalu orang lain, bahkan orang yang baru ditemuinya. Kita ambil sebagai contoh, sering terjadi di dalam kasus pembunuhan pada beberapa peristiwa pembunuhan. Dalam beberapa kasus yang sulit ditangani polisi, detektif bisa dengan sengaja memanfaatkan jasa seseorang berkemampuan ini, sehingga misteri dapat terkuak dengan mudah. Karena orang yang bisa melakukan retrokognisi ini bisa melihat kembali runtut kejadiannya, seperti kegiatan korban, dan dengan apa korban dibunuh, siapa pelakunya, dan sebagainya. Si penggunanya hanya dapat menjelaskan info terbatas dan mendapatkan gambaran acak dari suatu kejadian. Karena itu perlu juga kesimpulan dari penyelidik. Next, nomor 6, mediumship. Dimensi kehidupan kita bermacam-macam. Ada sebuah dimensi kehidupan yang tidak dapat dilihat oleh semua orang. Namun, seorang indigo dapat melihatnya dan berkomunikasi dengan makhluk yang terdapat di dimensi lain tersebut. Makhluk tak kasat mata tersebut, atau yang sering disebut roh,
memiliki energi yang hidup, akan tetapi tidak memiliki bentuk. Setiap roh biasanya memiliki pengalaman yang terhubung dengan dimensi yang dihuni manusia. Nah, dengan kemampuan ini, seorang indigo dapat menggunakan tubuhnya atau tubuh orang lain sebagai medium. Selain itu, mereka dapat berkomunikasi dengan roh-roh tersebut dengan beberapa tujuan tertentu. Meskipun ada orang yang tidak percaya pada mediumship atau bahkan pada spiritisme, ada orang lain yang selain percaya juga bersedia membuktikan bahwa mediumship memang ada di dunia ini. Bagi mereka yang tidak tahu tentang mediumship, didefinisikan sebagai kapasitas untuk mempertahankan kontak dengan dunia material atau juga dengan inkarnasi dan dunia spiritual atau dengan desinkronasi. Ada beberapa petunjuk yang menunjukkan apakah seseorang itu mediumistik atau tidak. Beberapa dari tanda-tanda ini selain menunjukkan gejala fisik, mungkin juga menunjukkan sensasi atau aspek lain dari mediumship. Misalnya, jika Anda pernah merasa seolah-olah ada seseorang yang mencoba bicara dengan Anda sendirian, dan Anda merasakan hal-hal berikut. Tiba-tiba menggigil, bangun dengan tubuh Anda yang terasa lebih berat dari biasanya, di tempat yang ramai, tapi Anda merasa tidak enak badan, merasa bahwa Anda sedang diawasi, padahal tidak ada siapapun yang mengawasi. Mimpi yang tampak nyata. Nah, kalian bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Next, terakhir, nomor 7. Psikometri. Selain dapat berkomunikasi dengan roh, seorang indigo juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan benda ataupun objek yang tertentu di sekitarnya. Kondisi ini dapat terjadi karena setiap benda terdiri dari susunan atom yang berbentuk molekul, sehingga molekul atau kumpulan atom tersebut dapat merekam sebuah peristiwa. Kemudian, seseorang indigo akan membaca rekaman tersebut sehingga ia dapat melakukan analisis untuk menggali informasi serta membaca gejala sebuah peristiwa tersebut. Seseorang yang sudah mengembangkan anugerah kemampuan psikometri ini dapat merasakan energi dari benda yang dipegangnya dan membaca energi tersebut untuk memperoleh informasi. Menurut ilmu psikometri, setiap benda yang hidup ataupun mati mempunyai energi yang bersumber dari objek atau benda itu sendiri. Dalam dunia psikiater ini bisa disebut juga aura atau prana. Prinsipnya adalah setiap molekul benda mati dan hidup bergetar. Begitu juga elektron-elektron dalam atom-atom tersebut dapat berputar dan memancarkan energi berpengaruh gaya tarik-menarik antar molekul dan atom, dan menyebabkan energi yang memancar dari orang atau benda di sekitar objek dapat diserap oleh si objek dan disimpan sebagai rekaman kejadian. Dan rekaman-rekaman tersebut pun bisa mengedap sampai puluhan tahun lamanya. Bahkan, jika ia memiliki energi yang sangat kuat, maka ia akan mengendap selama ratusan tahun lebih. Bagi siapa saja yang memiliki indera sensitif ini dapat membaca energi ini. Jika suatu waktu Anda sedang memegang atau berada di dekat sebuah benda, lalu Anda tiba-tiba merasakan perasaan tertentu seperti perasaan sedih atau perasaan nyaman, ada kemungkinan Anda memiliki kemampuan psikometri. Nah guys, itu dia 7 tingkatan kekuatan spiritual versi Sinless. Buat kalian yang punya rekomendasi 7 misteri atau misteri lainnya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya pengalaman cerita horor yang cukup serem,
Kalian bisa DM di IG-nya Seamless. Nanti aku bakal simpen linknya di deskripsi. And cerita yang paling horor akan kita buatin short movie, and kalian juga bakal dapet kaos dari Seamless. Terima kasih karena kalian udah nonton video ini sampai habis. And jangan lupa like, comment, share, subscribe, and aktifkan tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan konten-konten lainnya dari Seamless. Salam misteri.